Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di perkuliahan akuntansi internasional. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan dan perubahan harga. Mengapa laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan? Nah, di sini jawabannya. Pertama, selama periode inflasi, nilai aktiva yang dicatat sebesar biaya akuisisi awalnya jarang mencerminkan nilai terkininya yang lebih tinggi. Nilai aktiva yang dinyatakan lebih rendah menghasilkan beban yang dinilai lebih rendah dan laba yang dinilai lebih tinggi. Dari sudut pandang manajemen, ketidakakuratan pengukuran dapat mendistorsi. Yang pertama, proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis. Yang kedua, anggaran menjadi dasar pengukuran kinerja. Yang ketiga, data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Pada slide selanjutnya, tentang laba yang dinilai lebih pada akhirnya akan menyebabkan yang pertama, kenaikan dalam proporsi pajak. Tentu, jika labanya lebih besar, maka proporsi pajaknya pun akan lebih besar. Yang kedua, permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. Wah, labanya banyak nih, pasti akan tinggi permintaan dividennya. Betul apa betul? Nah, yang ketiga, permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi daripada pekerja. Karena karyawan itu tahu perusahaan mendapatkan laba yang banyak, maka si karyawan juga akan menuntut gaji yang lebih tinggi. Oke, yang terakhir, tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah seperti pengenaan pajak yang keuntungannya sangat besar. Selanjutnya, jenis inflasi. Jenis inflasi ini ada penyesuaian biaya kini. Ada biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga umum. Kemudian penyesuaian tingkat harga umum. Baiklah, pada slide berikutnya kita akan membahas satu persatu. Penyesuaian tingkat harga umum. Apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian tingkat harga umum? Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum atau daya beli masyarakat. Disebut mata uang konstan, biaya historis atau ekuivalen yang ekuivalen daya beli umum. Selanjutnya, biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga umum. Maksudnya adalah model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga umum menggunakan indeks harga umum maupun khusus. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan laba dan aset bersih pada ekuivalen biaya akhir tahun perusahaan. Pendekatan terhadap akuntansi inflasi di beberapa negara. Nah, ini dia. Yang pertama ada Amerika Serikat. Pada tahun 1970, FASB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 33 yang berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga. Nah, pada inilah pernyataan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan AS yang memiliki persediaan dan aktiva tetap yang bernilai lebih dari 125 juta total aktiva lebih dari 1 miliar untuk selama 5 tahun mencoba melakukan pengungkapan daya beli konstan dan beli biaya kini. Banyak pengguna dan penyusun informasi keuangan yang telah sesuai dengan SFAS nomor 33 menemukan bahwa yang pertama, pengungkapan ganda yang diwajibkan oleh FASB membingungkan. Yang kedua, biaya untuk menyusun pengungkapan ganda terlalu besar. Yang ketiga, pengungkapan daya beli konstan biaya historis tidak terlalu bermanfaat bila dibandingkan data biaya kini. Nah, contoh yang kedua ada di Inggris. Nah, untuk di Inggris ini, Inggris itu Komite Standar Akuntansi Inggris menerbitkan pernyataan standar praktik akuntansi yang berjudul Akuntansi Biaya Kini. Pernyataan ini untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan Maret 1980. SSAP 16 berbeda dengan SFAS 33 dalam 2 hal, yaitu yang pertama, standar AS mengharuskan akuntansi konstan dan biaya kini. SSAP 16 mengadopsi hanya metode
diyakini untuk melaporkan eksternal. Yang kedua, penyesuaian inflasi AS berpusat pada pelaporan laba rugi. Laporan diyakini di Inggris mewajibkan baik laporan laba rugi dan neraca diyakini beserta catatan penjelasan. Selanjutnya di Brazil, akuntansi inflasi yang direkomendasikan di Brazil hari ini mencerminkan dua kelompok pilihan pelaporan, yaitu yang pertama, hukum perusahaan Brazil dan Komisi Pengawas Pasar Modal Brazil. International Accounting Standard Board atau IASB adalah Dewan Standar Akuntansi Internasional, penetapan standar akuntansi independen dari Yayasan IFRS, didirikan pada 1 April 2001 sebagai penerus Komite Standar Akuntansi Internasional IASB, bertanggung jawab untuk mengembangkan standar pelaporan keuangan internasional dan mempromosikan penggunaan dan penerapan standar ini. IASB menyebutkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasional yang dinyatakan dalam mata uang lokal di lingkungan hiperinflasi tidak bermanfaat. Perusahaan pelapor harus mengungkapkan sebagai berikut. Oke, sudah selesai pembahasan kita kali ini dan tetap semangat.